Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu pengawasan Masjid Al-Muhajirin, para wargi, para kiai, para alim ulama, para asatidzah kesepuhan anu tetiasa disebatkan hiji-hijina, pangapunten lamun disebatkan hiji-hijina mugi can beres sampai subuh. Tapi insyaallah dina malam ayeuna urang tiasa tepang deui. Ini ngerti nggak nih Pak? Kita bahasa formal aja ya, formal aja. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Bukhari yang fenomenal. Mungkin sebagian kalangan mereka hanya mengetahui kitab Sahih Bukhari saja, tapi ternyata ada satu kitab yang di dalamnya membahas adab, membahas akhlak seorang muslim. Dan kitab itu judulnya apa tadi? Al-Adabul Mufrad. Kitab ini berisi kumpulan hadis-hadis tentang adab. Ulama lain juga ngarang Pak, seperti Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar mengarang kitab, isinya hadis juga. Tapi bedanya kalau Ibnu Hajar hadis-hadis yang berisi tentang fikih, fikih ibadah, dari mulai toharah, sholat, terus saja buyur dan seterusnya, munakahat, jinayat, siasat, hadis, tapi rangkaian yang berisi fikih. Tuh benten sareng ieu. Lamun ieu mah kitab hadis tapi isinya apa? Adab-adab seorang muslim. Kalau ini nama kitabnya Al-Adabul Mufrad, kalau Imam Ibnu Hajar nami kitabnya Bulughul Maram Sahih. Orang banyak sekali Pak. Ada lagi Pak, namanya Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim gaduh guru namina Ibnu Taimiyah. Ya, sebelum ke materi ya, mukadimah di awal. Imam Ibnu Qayyim ngadamel satu kitab, membuat satu kitab judulnya Madarijus Salikin.
Madarijus Salikin, ternyata Masya Allah, kitab itu berisi 3 sampai 4 jilid dan ratusan halaman isinya. Subhanallah, ternyata kitab itu yang dibahas 1 ayat di Quran. Tahu gak antum apa? Ayatnya tadi dibaca oleh imam kita. Ngerasa apa imam? Kalimatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berjilid-jilid dibahas Ibnu Qayyim sampai 4 jilid 1 ayat. Cerdas tidak ulama Pak? Cerdas. Jadi Al-Fatihah itu kan ummul kitab, 7 ayat yang berulang. Inti dari surah Al-Fatihah adalah iyyaka na'budu. Itu intinya Pak. Kalau seluruh Quran dari awal sampai akhir intinya ada di Al-Fatihah, dan dari inti Al-Fatihah itu 1 ayat. Mana ayatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dibahas Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Apa namanya Pak? Apa artinya itu Pak? Madarij itu kan jamak taksir nabi namanya, namanya kaidah bahasa Arab. Madarij itu artinya tingkatan, tahapan, tangga. Salikin orang yang berjalan menuju Allah. Jadi artinya kitab Madarijus Salikin, tangga berjalan menuju Allah. Bahasa judul kitabnya itu sangat filosofis lah ya. Tuh, alasan ulama cerdas gitu ya. Nah, orang sadayana hayang udah gaduh putra putri ya, seperti Ibnu Qayyim gitu ya, seperti Ibnu Katsir, seperti Imam Bukhari gitu ya, seperti Syafi'i gitu ya. Maka mulai dari orang tua. Mulainya di mana? Dari orang tua. Ayo mau sesarengan ngaos tadi ya kan, ngaji bareng-bareng ngaji. Mudah-mudahan jantan amal soleh. Mudah-mudahan jadi amal soleh kita, hasilnya anak-anak kita nurut diarahkan ke agama. Nu penting makanya namanya anak S1, S2, S3, S cendol, lamun tu nurut jeung Pak. Leres lah. Gitu ya. Jadi S1, S2, S3, S4 kalau nggak nurut buat apa gitu ya. Intina pendidikan anak itu kan nurut. Ya. Itu sekedar muqaddimah. Dina malam ayeuna insyaallah orang sadayana bade ngebahas bab anu baru, bab yang baru di dalam kitab ini. Maknanya atau tema besarnya adalah setiap kebaikan adalah sedekah. Apa namanya Pak? Setiap kebaikan adalah, maksudnya apa? Setiap kebaikan adalah sedekah, artinya setiap kebaikan apapun yang kita lakukan akan bernilai seperti sedekah. Apapun kebaikannya bernilai sedekah. Kenapa Rasulullah mencontohkan sedekah? Bukan seperti sholat, bukan seperti puasa. Karena anggapan sebagian orang di dalam benak mereka, kalau nggak punya uang nggak bisa sedekah, betul nggak? Oh saya mah nggak bisa sedekah, nggak punya uang. Kata siapa? Jadi seakan-akan sedekah itu harus dengan, padahal memang harus dengan duit. Gitu ya. Ya maksudnya
tidak selalu sedekah itu dengan asal kita berbuat baik, maka nilainya seperti sedekah. Di dalam pembahasan ini Imam Bukhari mencantumkan 4 buah hadis. Kita nggak bahas 4-4-nya karena panjang. 1 cukup karena waktunya pendek. Paling maksimal 30 menit di sini kan. Belum mukadimah tadi kan. Belum nanti cerita-cerita juga kan. Saya keselipin cerita tentang kebaikan yang dilakukan oleh Nabi terhadap istrinya. Karena betul Bapak Ibu, kita ini di dalam kehidupan rumah tangga jadi ayah nggak pernah belajar jadi ayah. Kok bisa jadi ayah? Iya, karena punya anak. Jadi ibu, jadi istri nggak pernah belajar bagaimana cara jadi ibu, jadi istri. Kenapa jadi ibu? Punya anak. Ya, jadi kakek nggak belajar jadi kakek karena sebab punya cucu aja kan jadi kakek. Padahal harusnya jadi ayah belajar, jadi ibu belajar, jadi suami belajar, jadi istri belajar. Semua kita belajar. Belajar itu tulul hayat, sepanjang hayat kita hidup belajar sampai kakek nenek belajar terus. Kan walaupun Bapak Ibu, kami di sini bukan ngajarin. Secara usia mungkin saya beda jauh Pak ya, dengan Bapak Ibu di sini ya. Beda jauh nggak Pak? Kita belajar bersama ya, belajar bersama. Saya menggali dari kitab-kitab para ulama. Maka apa yang saya tahu dari para ulama saya sampaikan kepada Bapak semua. Tugasnya sama-sama kita amalkan. Baik, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di sini Rasulullah SAW meluruskan bahwasanya beramal soleh itu tidak harus dengan uang. Ya, di antara hadisnya yang disampaikan oleh Nabi SAW lewat Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi ini banyak Pak ya. Disebutnya ada sahabat muhajirin. Kalau disebut muhajirin berarti orang-orang yang di Mekah hijrah ke Madinah. Namanya sahabat muhajir. Muhajir itu apa sih Pak? Yang berpindah tempat dari Mekah ke. Ada juga sahabat Ansor. Mulai sahabat Ansor, sahabat yang mukim di Madinah. Kalau sahabat laki-laki namanya sahabat. Tapi kalau sahabat perempuan namanya sahabiyah. Coba sebutkan satu sahabiyah Nabi selain Ummul Mukminin. Ada yang tahu? Siapa? Ummu Aiman, Ikrimah. Ya. Nah, sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala," dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ma'rufin shadaqah." Nah, di sini menariknya, lamun ada kullu pasti isim setelahnya berakhiran kasroh gitu ya. Berarti faidahnya setiap kebaikan bermakna umum. Apapun kebaikannya itu bernilai sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan, segala kebaikan yang lahir secara sadar ataupun tidak dalam perbuatan aktif itu akan bernilai sedekah ya Pak ya.
Nah, kata kullu itu tanpa pengecualian, Pak. Jadi kalau ada kullu, setelahnya tidak ada pengecualian, semuanya masuk. Apapun bentuk kebaikannya bernilai sedekah. Ya. Contohnya apa, Pak? Ada kebaikan yang dilakukan oleh lisan kita. Contohnya adalah berdakwah, berzikir. Kata Nabi apa? Nggak tahu kanjeng Nabi urang. La yazalu lisanuka rutban min zikrillah. Senantiasa hendaknya lisanmu itu basah dengan zikir kepada Allah. Basah bukan karena menggibah, tapi basahnya karena berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ya, basah dengan berzikir. Basah bukan muncrat, ya bukan. Tapi betul-betul lisan kita, lidah kita tidak pernah berhenti untuk berzikir. Itulah kebaikan yang dilakukan oleh lisan kita. Suami di rumah kira-kira apa perbuatan baiknya, Pak? Kira-kira nih para suami ini, tolong jawab. Apa contohnya, apa kira-kira suami? Cuci piring nggak cuci piring? Enggak, benar nggak Bu cuci piring Bu itu suami Bu? Cuci piring ya. Cuci piring, cuci baju nggak cuci baju ya? Cuci baju, cuci piring, habis makan, cuci sendiri, jangan nyuruh istri. Kan kebaikan sedekah. Jadi kalau ada suami yang malas hadir di sini, ya kan? Kan? Supaya suami atau istrinya sama-sama mendapatkan pahala sedekah. Ya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai istri banyak. Kebiasaan Nabi kalau sore hari apa, Pak? Yang sering maulidan pasti tahu nih sirah nabinya. Suami Nabi itu kan suami Rasul, seorang Nabi. Kalau kebiasaan sore hari apa? Bapak, apa sore hari, Pak? Kopi. Kalau nggak tahu tuh, ini masalah kalau nggak tahu, Pak. Kita maulidan tiap tahun, tapi nggak ada bekasnya. Ternyata Nabi itu, bapak-bapak, setiap harinya, sore hari ini, kalau nggak ada kerjaan keluar kota begitu ya, kalau bahasa kitanya, itu mengetuk pintu rumah istrinya satu persatu. Ini bagi yang beristri lebih dari satu. Ya mungkin kalau di sini di Bogor, tapi kalau di Bogor satu, di Bandung satu, nggak kekejar ya Pak. Karena gini Pak, Nabi itu kan rumah istrinya berdekatan. Jadi setiap sore Nabi mengetuk satu persatu, diketuk, ucapin salam dan senyuman yang lebar dan penuh kehangatan pada para istrinya. Meskipun istrinya banyak, Nabi tetap memuliakan istri, menghargai istri. Istrinya tetap merasa disayang, merasa senang, merasa bahagia. Ini ada suami zaman sekarang, istri cuma satu, toh masih merasa kesepian. Ada nggak? Banyak. Bagaimana mau dua, mau tiga, mau empat? Satu aja belum bisa kita didik. Karena ingat, kebaikan suami kepada istrinya bernilai sedekah. Ngajarin istri ngaji, ya, ngajarin istri sholat, gitu ya,
ngajarin fikihnya, ngajarin adab akhlaknya. Kalau mau sama suami jangan tinggi. Saya di rumah itu begitu Pak, sama istri saya Pak. Saya jadwalkan malam Jumat talaki, Quran bimbingan. Nanti malam Selasa nih jadwalnya tajwid. Bapak harus punya jadwal juga Pak di rumah Pak. Malam ini fikih, malam ini hadis, malam ini sirah. Bisa gak Pak? Kebaikan ya. Tahu kisah Maryam? Maryam itu jamaah sekalian kan wanita suci. Nanti Maryam ini jamaah sekalian memiliki anak tapi tidak punya seorang suami gitu. Mulia gitu. Maryam itu lahir dari seorang ibu yang mulia, ibu yang salehah. Siapa ibunya Maryam? Ummu Maryam ya. Ummu, gampangnya begini kan? Punya suaminya Budi, istrinya pasti Bu Budi, anaknya anak Budi. Tapi nggak begitu ya. Maryam itu punya Maryam itu punya ibu namanya Hannah. Hannah. Ternyata Hannah ini punya suami namanya siapa? Zakaria. Imran yang disebut di Quran Ali Imran, surah ketiga. Surah pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah, surah ketiga Ali Imran. Tapi itu si Hannah tidak disebut namanya, yang disebut Imran lagi, yang terkenalnya Imrannya. Padahal jamaah sekalian, kalau kita tanya, kalau kita gali lebih dalam, kenapa Imran sering disebut? Ternyata Imran itu sudah meninggal saat Maryam lahir dalam keadaan yatim. Artinya apa? Meskipun Maryam yatim, ternyata hasil didikan Imran, seorang suami yang soleh. Lahirlah Maryam, punya cucu Imran, namanya Isa, disebut Ali Imran. Bapaknya dibuat sebuah nama surat Imran, nanti anaknya Maryam dibuat nama surah Maryam. Kalau dibuat grafik, ayahnya soleh, anaknya solehah, cucunya nabi. Jangan dari atas nyungsep ke bawah. Bapaknya kiai, anaknya banyak begitu ya. Na'udzubillah min. Itu didikan suami kepada para istrinya. Dan tahukah ibu-ibu, ummahatul mukminin, istri Nabi itu ternyata juga punya life skill apa skill? Kemampuan. Contohnya Aisyah itu punya skill pengobatan. Seorang guru juga, punya ilmu nasab juga. Banyak ya. Ummahatul mukminin, bahwa ada sebuah ayat yang mengatakan wa qarna fi buyutikum, wahai wanita-wanita, janganlah kalian atau menetaplah kalian di rumah. Ingat, pekerjaan paling mulia bagi seorang istri di rumah. Di rumah. Kemuliaan seorang ibu, seorang istri berada di rumah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyati. Jangan bertabarruj, bersolek boleh tidak? Boleh, asal di hadapan suami. Yang tidak boleh bersolek
Kondangan. Oh keluar. Alhamdulillah. Para ulama mengatakan karakter yang paling dekat bagi seorang ibu adalah mengajar. Makanya ada kalimat al-ummu madrasatul. Ibu adalah seorang pendidik pertama. Makanya nyari istri yang soleha. Jangan banyak nuntut juga di pada suami. Ternyata dirinya juga belum soleh. Pengen yang hafizul, hafal Quran, dirinya baca Quran juga belum bisa. Ini baina sama iwal bidri, antara langit dan sumur. Ya, jadi setiap kebaikan ini bernilai sedekah. Ya, contoh sederhananya senyum kepada saudaranya, berwajah ceria, menyapa tetangga, kerabat. 3S, senyum, salam, sambit, sapa. Ya. Yang kedua, apapun kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim, baik dengan uang ataupun tanpa uang, bernilai sedekah. Misalnya kita mau ke kamar mandi, kebetulan belum dibersihkan. Biasanya kalau bekas orang kamar mandi bau kesin. Apa yang kita lakukan? Baik lagi Pak, nyari toilet lain? Enggak, kita bersihkan toiletnya. Kita kamar mandi ke toilet, nggak kuat, pengen BAB. Ternyata pas kita masuk ada peninggalan. Peninggalan apa? Peninggalan orang terdahulu. Yang kita lakukan apa biasanya? Marah-marah ya, ngedumel. Siapa ini? Gitu ya. Kurang ajar. Lu yang berak, gue yang bersihin, gitu ya. Begitu kan? Harusnya apa? Udah jangan marah, ambil air, siram yang bersih, jadi sedekah. Kalau kita marah-marah nggak jadi pahala sudah. Nah kalau begitu bedanya kita dengan orang itu apa? Kan kita sedang mengamalkan hadis ini, kullu ma'ruf sedekah. Ya, ada sampah di mana Pak? Di luar itu ya. Ada kerikil-kerikil begini Pak, rebutan kita, sedekah nih, pahala. Gitu ya. Nah, ini masalah pahala. Gitu. Bisa dengan berbagai macam kebaikan, bukan hanya berzikir, tapi juga lisan kita dianjurkan untuk memperbanyak tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran. Untuk anak-anak bagaimana? Anak di rumah bantu orang tua. Apalagi anak-anaknya sudah dewasa. Bangun tidur, ku terus mandi ya. Harusnya bangun tidur itu apa? Doa dulu ya. Doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Orang sekarang bangun tidur itu apa? Langsung megang HP. Apa yang dilihat di HP? Pasti buka WA. Status alhamdulillah saya bangun jam 2 malam bisa tahajud guys, tahajud time. Khawatir itu jadi ria ya, jadi sifat ria ya. Jangan diekspos. Udah benar kebaikan mah, tapi ingat kebaikan itu kalau bisa dirahasiakan. Kenapa perlu dirahasiakan? Untuk menjaga keikhlasan hati. Ini ya.
bantu orang tua, pel nyapu, cuci piring, ya. Nah, itu bisa anak juga ya. Dan seterusnya. Dan ketika kalimat kullu ma'ruf, setiap kebaikan apapun, termasuk hadir di majlis ini kebaikan tidak? Kebaikan. Ya, jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun itu dianggap kecil. Pernah ingat kisah seorang wanita pezinah? Masih ingat? Ke surga. Ke surga, Pak. Seorang wanita pezinah ke surga. Asbabnya menolong, memberikan minum kepada anjing yang sedang kehausan. Subhanallah. Remeh tidak itu, Pak? Remeh. Sedang lewat, lihat anjing sedang meleleh, sedang menjulurkan lidahnya haus, dia ambil sepatunya, sumur, dikasih itu anjing, kemudian anjing itu hilang rasa hausnya. Qadarullah, wanita ini meninggal dunia, masuk ke dalam surga. Insyaallah. Tuh, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun kita menyingkirkan gangguan di jalanan, ada pohon tumbang, ada akar tumbang, kita singkirkan karena itu adalah cabang iman yang terakhir. Ini ada orang sekarang jalan dikasih tanggul. Kadang-kadang tanggulnya gede pula. Islam menyarankan dihilangkan, ini dibuat. Bukan di sini, bukan. Cerita di luar sini. Di sini mah aman, saya lewat tadi. Ya. Mana dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, wa an Abi Dzarrin, dari Abu Dzar. Nah, Abu Dzar masih ingat ke siapa nama aslinya, Pak? Abu Dzar Al-Ghifari yang kemarin kita bahas. Masih ingat siapa nama aslinya? Angkat tangannya. Nanti ada hadiah. Abu Rohim. Jangan searching Google, jangan. Nama aslinya tolong, makanya ini kayak saya bilang sering, kalau ngaji itu bawa apa? Bawa buku catatan. Malu orang tua, Pak ya. Jiping aja, jiping. Kalau baiknya kalau kita ngaji itu bawa catatan, bawa pena, buku. Yang penting-penting, tadi kan banyak yang penting-penting, Pak. Kalau cuma dengerin doang, saya yakin pulang ke rumah lupa sudah. Allahu a'lam bishawab. Ya. Tadi tanya lagi. Ya. Sekarang siapa yang tahu nama asli Abu Dzar? Bapak searching juga ya? Jundub Ibnu Junadah. Saya ulangi, nama asli Abu Dzar Jundub Ibnu Junadah, meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan pernah mengecilkan kebaikan sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhi talqin, meskipun hanya dengan menjumpai saudaramu dengan wajah ceria. Bertemu dengan saudara kita semuslim tetangga, senyum penuh dengan keceriaan. Senyum itu tanda ketabahan. Meskipun di rumah tangganya sedang hancur, ekonomi sedang hancur, dia tetap senyum. Pepsoden, ceria,
ceria. Alhamdulillah, dalam keadaan apapun seorang muslim wajib bersyukur. Kalau mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika ditimpa musibah dia bersabar. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, menakjubkan urusan orang beriman, indah sekali. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya setiap urusan orang yang beriman itu seluruhnya baik, tidak ada yang buruk. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak terjadi kecuali kepada orang beriman. Mana kata Nabi, in asabathu sarra syakara fakana khairlah, ketika ditimpa atau dia mendapatkan nikmat, mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Alhamdulillah, dapat nikmat dia bersyukur, bisa makan. Kalau kita di Sumatera Pak ya, kehilangan rumah, harta, nyawa. Kita di Bogor, alhamdulillah. Kemudian sebaliknya, wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu, dan ketika ditimpa musibah, diberikan ujian, mereka bersabar, dan itu baik. Pada hakikatnya setiap orang yang hidup di dunia tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian. Makanya ujian itu sepanjang hidup diuji. Kalau anak-anak kita SMP SMA ini baru beres ujian, betul ya, nanti libur panjang. Kalau kita orang tua sepanjang hari ujian, senang ujian, susah juga, kaya ujian, miskin, milih mana? Diuji kaya, diuji miskin. Ya, diuji dengan kekayaan oleh Allah, apakah dia bersyukur atau tidak? Ya, diuji dengan kemiskinan, apakah dia bersabar atau ingkar? Kebanyakan manusia memilih ujiannya senang. Mana dalam surah Al-Mulk itu? Wa nabluwakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wal thamarat. Bukan Al-Mulk ya, Al-Baqarah. Kata Allah, nabluwakum, pasti kami akan uji. Dengan apa? Khauf, rasa takut. Wal ju', rasa lapar. Kita ini kebanyakan kenyang apa lapar? Kenyang, dikasih lapar sebentar ngeluh, padahal lebih banyak kenyang. Naksim minal amwal, harta lagi jatuh-jatuhnya, perusahaan lagi jatuh, PHK ribuan karyawan, ya. Wastamarat, buah-buahan bisa diartikan sebagai tanaman-tanaman, para petani diuji. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa basyiris sabirin, kabarkan kepada orang-orang yang bersabar. Kabarkan kepada mereka, diuji. Namanya hidup itu ujian. Ad-dunya darul ibtila, dunia itu tempat ujian. Siapa di antara hamba kami yang paling baik amalnya? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum alladzi khalaqal mauta. Dialah Allah yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan, liyabluwakum, untuk kami uji kepada kalian, ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak. Banyak kalau tidak manfaat untuk apa?
Siapa yang paling terbaik amalnya, yang paling semangat amalnya, yang paling rajin ke pengajiannya, pasti akan kami uji, Pak. Maka sambungan dengan hadis ini, kita terus berhusnudzon, berbaik sangka. Jangan sebaliknya apa, Pak? Bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah. Justru kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku berada dalam prasangka hamba-hambaku. Kalau kita husnudzon kepada Allah, mudah-mudahan ini menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini mungkin yang bisa kami sampaikan, satu hadis yang kita bisa bahas pada malam hari ini tentang kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan, setiap perbuatan baik bernilai sedekah. Kesimpulannya hadis ini adalah anjuran agar kita tidak meremehkan perbuatan baik meskipun dianggap remeh atau kecil. Tadi kan hadisnya ya. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan meskipun kecil, walaupun bertemu dengan saudaramu dengan wajah penuh ceria saja sudah ya. Asal senyumnya, cerianya di hadapan orang. Kalau senyumnya lewat tembok senyum, lewat tiang listrik senyum, itu jadi pertanyaan. Hati-hati itu. Kata Ustadz harus selalu ceria dan senyum. Iya betul. Tapi objeknya manusia. Lihat mobil senyum, waduh, mobil orang ini selawatin dulu katanya. Gitu ya. Jadi anjuran untuk berbuat baik meskipun nilainya kecil. Boleh jadi perbuatan kecil itulah yang menghantarkan kita ke dalam surga. Nih Pak, di sini kan tidak ada yang tahu siapa yang ke surga. Saya katakan kan tahu kita. Atau kita tidak tahu amal sekian amal banyak apa yang kita lakukan yang bisa menghantarkan ke surga. Yang mana? Sholat itu khusyuk kan tadi. Ya kan? Puasa dengan perut kumpul, matanya nggak dijaga. Tuh. Jadi banyak amal-amal yang kita tidak tahu mana yang akan menghantarkan kita ke surga. Maka jamaah sekalian, konteks hadis ini, amal apapun ambil. Walaupun kita seandainya jamaah sekalian beres sholat isya nih, kadang-kadang malas sholat sunnah. Ba'diyah. Maka ingatkan, boleh jadi ba'diyah itu akan menghantarkan kita ke surga. Kita hadir di majelis ini, Pak. Boleh jadi duduknya kita di sini adalah wasilah kita bisa masuk ke dalam surga. Kita tidak akan tahu, Pak. Ya, berbuat baik sekecil apapun jangan pernah diremehkan. Karena setiap kebaikan yang dilakukan, yang diucapkan oleh seorang hamba akan tercatat dan semua akan ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebaliknya, wa man ya'mal mithqala dzarratin, surat apa itu? Az-Zalzalah. Apa arti Az-Zalzalah? Kegoncangan. Bisa kiamat juga bisa. Mau silakan. Tadi perempuan yang boleh makan seorang di pelacur, apa dia orang Islam? Pada bicara. Allahu a'lam. Ini terjadi di zaman Bani Israil. Ya, boleh jadi akidahnya hanif, lurus, bertauhid kepada Allah sehingga dia menyelamatkan seekor anjing yang sedang
kehausan. Karena secara detailnya kisah itu tidak didetailkan secara rinci. Karena ibrah yang paling penting adalah amal yang dilakukannya. Nah, kaitannya dengan kita sebagai seorang muslim, ya, maka kebaikan yang diganjar pahala khusus bagi umat muslim. Bagi orang di luar Islam, dia mau berbuat baik, dia mau ngasih uang ratusan juta, tidak bernilai di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, contohnya siapa orang paling kaya? Sebagai siapa? Ya. Kalau dengar kisah tadi, orang tidak sholat pun bisa. Oh iya, betul. Artinya itu konteksnya jangan sampai kita meremehkan kebaikan meskipun kecil gitu aja. Kalau sholat harus wajib sholat gitu ya. Maksud saya, adapun orang yang di luar Islam, dia berbuat baik, dia apa ya bahasanya ya? Royal, tapi ternyata dia tidak Islam, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kita muslim, infaknya cuma gope 1.000 perak. Masya Allah. Ternyata itu yang menghantar kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Bapak semua, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ada satu amal itu kalau bisa kita sembunyikan, ya, sembunyikan, yang tahu hanya kita dan Allah saja. Mudah-mudahan itulah yang akan membawa kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Satu hadis. Ada lagi pertanyaan? Silakan Pak, monggo Pak. Niat kita berkebaikan itu yang kita sampaikan ini merasa menjadi sesuatu yang baik. Ya, monggo saya. Mendapatkan sesuatu yang Iya. Terus ada orang juga dia tidak tahu juga bahwa ini yang dilakukan itu kan tidak baik. Tapi dia seakan-akan membiarkan bahwa untuk menegur atau Oh, tidak terima maksudnya. Tugas kita hanya menyampaikan. Urusan menerima atau tidak kita kembalikan kepada objek yang sedang kita nasihati, yang sedang kita dakwahi. Contohnya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah Nabi ada yang menolak, ada yang menerima. Nabi berdakwah berapa tahun? 23 tahun. Nabi itu berdakwah. Dan wafat di usia 63 tahun. Bapak Ibu tahu, 63 tahun berhasil mengislamkan satu jazirah Arab. Satu jazirah Arab berapa negara Pak? 7 negara. Idza jaa nasrullah wafat wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil Islam. Usia kita berapa ini? Usia kita berapa? Apa prestasi kita? Mana dakwah kita? Nabi saja 63 tahun berhasil mengislamkan satu jazirah. Imam Syafi'i 54 tahun meninggal dunia, berhasil mengumpulkan banyak karya, bahkan membentuk sebuah madhab yang disebut dengan madhab 54 tahun. Prestasinya, amal solehnya melampaui usianya. Punya murid namanya Imam An-Nawawi yang mengarang kitab Arba'in, ngarang kitab Riyadhus Shalihin, meninggal di usia 45 tahun. Masih muda, tapi karyanya, amal solehnya bisa melewati usia yang 45 tahun. Sekarang pertanyaan adalah, bagaimana dengan kita? Sekarang kita usia berapa sekarang? Itu
mana karya kita untuk Allah, mana dakwah kita untuk Allah, supaya ada amal yang terus mengalir. Paling mudah mengajar Fatihah kepada anak, kepada istri kita, yang itu terus dipakai oleh anak cucu kita menjadi amal jariyah. Kalau sholat mah udah, orang udah mati nggak bisa sholat lagi. Anda punya harta, punya tanah, wakaf masjid, wakaf pondok, Anda meninggal, orang masih sholat di situ, masih baca Quran, terus mengalir. Makanya saya iri sama orang-orang kaya, Pak. Anda yang punya duit, tanah di Hambalang punya orang, bukan punya saya. Di Sumatera ribuan hektar saya bangun pondok. Qadarullah saya belum punya duit. Supaya jadi amal jariyah, yang minimal saya hanya mengajar aja di sini. Mudah-mudahan satu kata, dua kata yang terselip dari lidah saya menjadi hujah di hadapan Allah agar saya bisa terhindar dari neraka Allah sekarang. Kita bareng-bareng Bapak ya. Kita duduk di sini, kumpul di sini, bisa kembali kumpul di surga. Oh, Pak Iwan pernah ketemu di Bojonggede, saya. Pak Ustadz pernah ketemu ngobrol di surga, Insya Allah. Punten Bapak Ibu, karena waktu kita sudah selesai, rasanya baru sebentar, tapi kalau waktu yang harus memisahkan kita. Tapi insya Allah bulan panjang umur, sehat, kita bisa lanjut di hadis kedua bab ini, tapi nanti jangan besok. Besok saya di tempat lain. Insya Allah kita lanjut di mana? Di pekan keempat ya. Bagaimana ya? Masih lama ya? Masya Allah. Cukup? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.